Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan memasuki materi terbaru kita, yaitu tata ruang kantor, yang dimana kompetensi dasar yang akan kita peroleh setelah mempelajari tata ruang kantor ini adalah yaitu menerapkan tata ruang kantor atau ruang kerja, serta kita dapat melakukan penataan ruang kerja atau ruang kantor. Baik, yang pertama, materi yang akan kita bahas adalah mengenal tata ruang kantor. Tata ruang kantor adalah kegiatan mengatur, menata, dengan seefisien mungkin letak perlengkapan dan perabot kantor di dalam ruang serta lantai kerja yang tersedia. Tujuan dari kegiatan tata ruang kantor yaitu memberikan kemudahan optimum bagi arus komunikasi dan arus kerja, kondisi kerja yang baik bagi setiap orang, memudahkan manajer dalam pengawasan sehingga staf yang sedang bekerja dapat dilihat, memberikan kemudahan yang besar untuk setiap gerakan karyawan dari meja ke meja. Selain itu juga menghindari kemungkinan saling mengganggu antar karyawan. Seluruh ruang dapat digunakan dengan sebaik mungkin. Kemudian, ada pemisahan pekerjaan yang berbunyi keras, gaduh, dan mengganggu dari pekerjaan sunyi. Selain itu, diharapkan dapat menciptakan kesan yang baik mengenai suatu organisasi dari relasi dan tamu yang datang tentunya. Dan jarak yang terpendek dapat ditempuh saat melakukan pekerjaan. Adapun manfaat dari tata ruang kantor di sini adalah menumbuhkan semangat kerja yang akan terus meningkat. Keberhasilan bisnis dapat dipengaruhi, memperlancar proses jalannya pekerjaan, adanya pengelolaan perubahan, serta produktivitas dapat meningkat. Selain itu, pengawasan juga dapat terfasilitasi. Peralatan dapat digunakan secara efektif. Materi yang kedua yang akan kita pelajari adalah kebutuhan organisasi dalam tata ruang. Di sini ada beberapa syarat pengaturan tata ruang kantor yang baik. Yang pertama, pengerjaan kantor harus dapat menempuh jarak yang sependek mungkin. Kedua, suatu rangkaian aktivitas tata usaha harus dapat mengalir secara lancar. Yang ketiga, segenap ruangan sebaiknya digunakan secara efisien. Yang keempat, kesehatan dan kepuasan bekerja para pegawai harus dapat dipelihara. Yang kelima, pihak luar yang datang ke kantor mendapat kesan yang baik tentang organisasi kita. Kemudian selanjutnya, penyusunan tempat kerja dapat digunakan untuk berbagai pekerjaan dan mudah diubah sewaktu-waktu bila dibutuhkan. Di sini, saya akan menampilkan dua gambar. Yang ini adalah gambar pertama. Silahkan bisa diperhatikan dulu gambar berikut ini. Kemudian ada gambar yang kedua. Ini gambar suatu ruang kantor, tempat bekerja. Ini yang gambar dua. Silahkan diperhatikan dulu kedua gambar tersebut. Oke, di sini saya memiliki pertanyaan. Perhatikan kedua gambar sebelumnya. Gambar apakah yang ada di slide sebelumnya? Ya, betul sekali. Itu adalah gambar ruang kantor. Lalu, ruang kantor mana yang akan kalian pilih untuk bekerja? Kira-kira yang mana yang akan kalian gunakan? Kalau ketika kalian bekerja, kalian akan lebih memilih ruang kantor yang seperti apa? Untuk jawaban kalian, silahkan tuliskan jawaban pada kolom komentar yang diberikan, pula nama dan nomor presensi kalian.
Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke materi asas tata ruang kantor. Asas yang pertama ini menurut Richard Mutter. Asas yang pertama yaitu mengenai jarak terpendek. Yang kedua, asas mengenai rangkaian kerja. Dan yang ketiga, asas mengenai penggunaan segenap ruangan. Dan yang keempat, asas mengenai perubahan susunan tempat kerja. Asas jarak terpendek ini tentunya diharapkan tata ruang kantor itu bisa memperpendek jarak bekerja. Jadi tidak perlu kita jauh-jauh untuk ke tempat lain, jauh-jauh untuk mencari mesin fotokopi, jauh-jauh untuk mencari sesuatu yang kita butuhkan saat bekerja. Sehingga itu diharapkan ketika kita menempatkan atau mengatur tata ruang kerja atau tata ruang kantor, itu jaraknya adalah jarak terpendek. Tentunya untuk memudahkan kita dalam bekerja dan agar kita lebih efisien waktu dan efektif dalam bekerja. Selain itu ada mengenai rangkaian kerja. Diharapkan rangkaian kerja itu ketika membuat tata ruang kantor tidak terputus begitu saja. Sehingga diharapkan bisa urut sesuai dengan rangkaian kerjanya. Itu adalah beberapa asas tata ruang kantor menurut Richard Mutter. Selanjutnya, ada beberapa macam tata ruang kantor. Yang pertama, tata ruang tertutup. Di mana di sini setiap pegawai atau karyawan tidak bisa atau terbatas aksesnya terhadap karyawan lain, sehingga lebih fokus untuk bekerja sendiri. Karena dalam satu karyawan dengan karyawan lain akan ada batas atau sekat yang digunakan untuk memisahkan karyawan satu dengan karyawan lainnya yang diharapkan akan memudahkan atau membuat karyawan tersebut bisa bekerja dengan fokus. Yang kedua ada tata ruang terbuka. Berbalikan dengan tata ruang tertutup, tata ruang terbuka ini karyawan bisa dengan mudah berkomunikasi dengan karyawan lainnya karena tidak ada sekat yang menghalangi antar karyawan. Lalu, yang ketiga adalah tata ruang berias atau berpanorama. Biasanya di sini kantor akan memiliki ruangan khusus yang memang didesain dengan tema tertentu. Bisa saja memunculkan taman di dalam kantor ataupun membuat tata ruang kantor yang lebih fleksibel sehingga lebih nyaman untuk bekerja. Di sini saya juga akan menyampaikan beberapa pedoman menyusun tata ruang kantor. Yang pertama, standar kebersihan. Di sini bangunan, perlengkapan, dan perabotan harus dipelihara dengan bersih. Luas ruang kantor tidak boleh jejal dengan pegawai. Luas lantai ruang kerja 40 feet sama dengan 3/7 meter persegi untuk setiap petugas. Kemudian suhu udara, temperatur ruang kerja minimal 16 derajat Celcius. Ventilasinya, peredaran udara segar atau sudah dibersihkan dalam ruang kerja. Penerangan, cahaya alam atau cahaya lampu yang cocok dan perawatan alat penerangannya. Jadi itu harus diperhatikan juga. Kemudian fasilitas kesehatan, fasilitas cuci tangan, tempat pakaian, air minum juga harus terdapat. Tempat kecil, toilet, cuci tangan, air bersih, tempat gantungan pakaian disediakan secukupnya. Kemudian tempat duduk disediakan untuk bekerja sesuai dengan jumlah karyawan yang ada di tempat tersebut. Lantai, gang, dan tangga dijaga kebersihannya agar tidak terjadi kecelakaan kerja. Kemudian, bagian mesin berbahaya diberi perlindungan dan ada petugas yang terlatih. Beban berat dipindahkan dengan alat, tidak langsung dipindahkan oleh karyawan.
Pertolongan pertama, setiap ruang kerja harus menyiapkan kotak P3K dan pegawai yang terlatih sebagai bentuk pertolongan pertama. Penjagaan kebakaran, setiap tersedia apar dan sarana untuk melarikan diri dari kebakaran. Selanjutnya yang kedua adalah perencanaan tata ruang kantor. Perencanaan cahaya yang baik digunakan adalah cahaya yang tidak langsung dikarenakan akan memelihara kesejukan mata. Perencanaan warna. Warna yang tepat untuk suatu kantor tergantung pada macam dan sifat pekerjaan di kantor yang bersangkutan. Kemudian perencanaan udara. Suhu udara yang paling mendekati kondisi kerja dengan baik bagi karyawan adalah 25,6 derajat Celcius. Perencanaan suara untuk mengurangi kebisingan bisa memberikan alat kedap suara, terutama untuk ruangan mesin yang memang akan menimbulkan suara lebih. Kemudian, langkah menyusun tata ruang kantor. Pertama, kita harus membuat desain kantor dalam ukuran, skala, pintu masuk, jendela, dan pilar gedung. Yang kedua, mempelajari pekerjaan yang tercakup dalam lingkungan kantor itu. Jadi kita harus tahu pekerjaan apa yang akan dilakukan dalam ruang kantor tersebut. Ketiga, menentukan letak meja kerja, lemari, mesin kantor, dan fasilitas lainnya dengan berpedoman pada teknik penataan meja kerja. Yang keempat, memindah atau menghapus dan menggambar kembali ke meja kerja, lemari, mesin kantor, serta fasilitas lainnya diletakkan pada tempat yang dapat memenuhi prinsip dan asas tata ruang yang baik. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi teknik penataan meja kerja ruang kantor. Di sini, meja kerja dalam ruang kantor juga harus kita perhatikan. Yang pertama, penyusunan meja menurut garis lurus menghadap jurusan yang sama atau saling bertolak belakang, atau posisi beradu punggung. Yang kedua, penyusunan meja dapat beberapa baris pada ruang terbuka. Yang ketiga, perlu ada jarak antara baris meja dan blok suatu baris dengan blok baris lainnya. Yang keempat, adanya lebar lorong 120 cm dan jarak antar baris 80 cm. Meja untuk seorang pimpinan bisa di belakang atau di depan karyawan. Selanjutnya, pimpinan dengan karyawan satu unit berdekatan bila di ruang terbuka bersama dengan unit lainnya. Jadi, pimpinan dalam suatu unit ketika misalnya menggunakan ruang terbuka, sebaiknya pimpinan atau meja pimpinan harus berada di sekitar dari meja karyawan dalam unitnya. Tentunya ini untuk memudahkan koordinasi, pengawasan, dan evaluasi dari pimpinan. Penempatan personil disesuaikan dengan jenis pekerjaannya. Lalu, pimpinan yang sering menerima tamu dan membicarakan hal-hal yang bersifat rahasia ditempatkan pada ruangan tersendiri. Dengan tujuan tidak mengganggu kegiatan yang ada di ruang kantor tersebut. Selanjutnya, merancang tata ruang kantor. Dalam ruang tersebut mencakup jenis atau bidang pekerjaan. Penempatan bidang pekerjaan menyesuaikan dengan urut kegiatannya, sehingga tidak akan ada kegiatan yang bertabrakan atau mungkin dengan jarak yang terlalu jauh. Sehingga kita harus membuat penempatan bidang pekerjaan juga disesuaikan dengan urutan pekerjaannya, urutan kegiatannya. Dalam jenis atau bidang pekerjaannya banyak personal atau pegawai yang terlibat. Adanya tata letak atau penempatan personal atau pegawai yang menangani jenis bidang pekerjaan tersebut. Adanya penerangan atau pencahayaan yang baik dan memadainya ventilasi. Kemudian jika ada hal-hal yang penting yang perlu kita perhatikan yaitu keindahan dan kenyamanan dari setiap karyawan dalam bekerja. Baik, itu adalah pemaparan saya tentang tata ruang kantor.
Untuk selanjutnya, saya akan memberikan tugas pada kalian, yaitu tugas kelompok selain tadi tugas individu ya, untuk memilih tata ruang kantor mana yang akan kalian pilih untuk bekerja. Sekarang ini adalah tugas kelompoknya. Yang pertama, buat kelompok dengan jumlah 5 atau 6 siswa tadi. Kemudian, buatlah tata ruang kantor dan berikan penjelasan dengan PowerPoint. Ruang kantor yang di sini adalah ruang kantor guru kompetensi keahlian AKL ataupun BDP. Jadi, silahkan kalian desain tata ruang kantor dari guru kompetensi keahlian BDP ataupun AKL secara berkelompok. Setelah kalian buat tata ruang kantornya dengan aplikasi yang sudah saya berikan, silahkan kalian buat PowerPoint untuk menjelaskan tata ruang kantor yang sudah kalian buat. Saya rasa penyampaian materi hari ini cukup dari saya. Sampai ketemu pada materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.